ya, sudah mau datang. Silakan duduk. Sabrina sekarang umur berapa? 17, Om. 17 tahun. Sama ya kita ya. Iya. Saya dengar dalam usia semuda ini Sabrina sudah mulai berbisnis. Iya, Om, e-commerce. E-commerce. Iya. Bisnisnya apa itu misalnya? Jadi ini apa? Online shop, Om. Online shop. Namanya apa ya? Shop Couture sama Azura Kaftan. Oke. Sejak kapan itu? Itu mulai dari SMP 3, Om. Dari kelas 3 SMP? Iya, Om. Baik. Yang Om dan penonton kagum sebenarnya bukan bisnis dimulai dalam usia yang relatif dini ya. Tapi tujuan dari bisnis katanya memang untuk menolong orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Iya, betul, Om. Betul. Iya, di situ menariknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Sabrina? Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Kisah berawal dari melihat kedua orang tuanya yang membantu membiayai sekolah anak mantan supir pribadinya yang kurang mampu. Sabrina Bensawan, putri pasangan Antoni Bensawan dan Elis Eti ini, akhirnya turun tangan untuk membantu masyarakat di sekitar yang membutuhkan. Sabrina kecil sudah diajarkan untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal itulah yang membuat ia berinisiatif membantu sesama dengan mendirikan Saab Shares, yaitu wadah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengulurkan bantuan pada sasaran yang tepat. Sebagai inisiator, remaja berusia 17 tahun yang bisa dipanggil Sabrina ini dibantu sang adik Elena Bensawan. Mereka memulai langkahnya dengan mencari panti asuhan, panti jompo, orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, bantaran kereta api dan tempat yang tidak layak huni untuk memberikan bantuan dalam bentuk finansial, kesehatan, dan juga pendidikan. Aku dari kecil selalu percaya bahwa kita sama-sama orang harus saling benar-benar saling membantu gitu. Gimana pun juga, mau orang nggak kenal atau orang kenal gitu, tetap aja kita harus peduli sama orang lain yang kurang beruntung daripada kita. Lihat orang bahagia itu rasanya senang banget. Itu senangnya benar-benar nggak bisa diungkapin. Jadi itu jadi sebuah kecanduan lihat orang senang gara-gara kita gitu. Awalnya Sabrina menggunakan dana pribadi untuk membantu menyekolahkan beberapa siswa hingga perguruan tinggi. Dana pribadi itu diperolehnya dari menjalankan bisnis online shop dan juga melelang lukisan hasil karya sendiri. Sebenarnya itu pendidikan dari keluarga kita gitu, harus selalu peduli pada orang yang susah dan memerlukan gitu. Dan selalu kami kasih contoh. Dan waktu Sabrina sudah besar, dia sendiri berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial. Kalau anak-anak saya mendapat high score di sekolahan, malah saya hanya ucapkan selamat aja. Tapi setiap kali mereka melakukan kegiatan sosial, saya selalu katakan mama bangga gitu. Kini Saab Shares mulai dikenal masyarakat melalui media sosial yang dikembangkan Sabrina dan Elena. Saab Shares pun banyak yang mengikuti dan donatur pun mulai bermunculan. Tidak hanya itu, Sabrina bersama Saab Shares juga bekerjasama dengan Yayasan Kebun Anggur untuk mengadakan sekolah gratis. Bahkan saat ini sudah ada beberapa relawan yang bergabung dengan Saab Shares. Meski saat ini jangkauan kegiatan masih sebatas Jabodetabek, kedepannya Sabrina berkeinginan mengajak anak-anak muda lebih banyak lagi untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Menurut Sabrina, berbagi tidak harus menunggu tua ataupun kaya. Ya, Sabrina, kalau dilihat dari cerita tadi, ada mantan supir papa yang disantuni anaknya, itu yang membuat Sabrina juga tergugah ya? Iya, iya benar. Itu yang starting point, di mana saya akhirnya juga membiayai anak-anak lain untuk sekolah gitu. Oke. Jadi sejak itu apa yang Sabrina lakukan untuk menolong orang-orang yang kurang beruntung? Kami ke panti lansia dan ke panti asuhan, lalu diajak oleh Yayasan Kebun Anggur yang dipimpin dengan Om Joko. Mana Om Joko berdiri kalau boleh? Iya. Dan teman-teman yang lain mana?
ada? Di belakangnya ada juga Coba, apa yayasan kebun anggur. Kebun Anggur? Yang merasa dari yayasan Kebun Anggur boleh berdiri? Baik, terima kasih. Iya Om, mereka ngajak saya ke sekolah gratis mereka yang berlokasi di kolong jembatan, di samping rel kereta. Nah itu yang membuka mata saya bahwa sebenarnya banyak orang yang belum tertolong. Nah akhirnya dari saat itu saya bikin program baru yaitu foster parents, yaitu Orang tua asuh. dalam konteks pendidikan. Apa yang dilakukan itu? Jadi kami mencari anak-anak yang berpotensi tinggi dalam hal pendidikan. Lalu kami biayakan sekolahnya dengan pilihan sekolah yang mereka pilih gitu ya. Lalu juga kita membantu orang tua yang terkena penyakit yang tidak mampu dengan membelikannya diaper, obat-obat dan lain-lain sebagainya. Di panti-panti jompo gitu atau Bukan di luar mana panti. saja? Iya, di mana Ya, saja. di mana saja, asal orang tua yang membutuhkan bantuan ya. Betul. Iya. Penggalangan dana ini kan unik ya melalui tadi bisnis online, tapi cara lain kalau di liputan tadi adalah dengan menjual lukisan. Iya, Ini lukisan karya Sabrina sendiri. Iya Om. Ini ya. Kok bagus sekali ya? Enggak Om, saya mah hobi doang, masih amatiran. Justru saya malu tadi bawa ke sini. Oh, saya malah malu nggak bisa melukis sebagus itu. Jadi dengan melelang lukisan, uangnya dipakai juga untuk kegiatan sosial ya. Iya, betul Om. Nah, selain itu apa lagi yang cara apa lagi yang dipakai untuk menggalang dana? Dari saya pribadi, dari keluarga gitu Iya. yang membiayai. Lalu dari karena saya punya online shop itu banyak dari customer saya dan relasi bisnis saya juga tergugat untuk membantu. Lalu mulai dari teman-teman dan sekarang udah mulai banyak. Saya juga jual lukisan saya dan sekarang saya juga lagi dalam proses pembuatan satu set piring, cangkir dan saucer yang saya desain sendiri dan kita bikin dengan high quality yang di oven proses pembuatannya dan itu akan dijual dan semua hasil penjualannya bukan hanya profit revenue jadi seluruh pendapatannya akan disumbangkan untuk aktivitas. Jadi bukan cuma keuntungan tapi seluruh pendapatannya Seluruhnya, disumbangkan. iya. Pernah ketemu orang tua jompo terus kemudian Sabrina nangis. Iya Om. Kenapa itu? Kan ketemu dia ya di panti lansia. Dia cerita dia kangen sama anak-anaknya nggak ada yang mau jenguk gitu dan dia kangen banget. Kita saya sama teman-teman saya cuma bisa peluk dia bilang sabar ya kayak pasti dijenguk. Lalu kita next visit ke sana papa itu udah nggak ada. Iya. Apa yang membuat Sabrina nangis? Kayak nggak bisa bayangin gitu kalau misalnya itu terjadi kepada orang tua kita. Om bisa bayangin nggak sih Om? Sabrina, anak-anak seusia kamu ini kan lebih banyak harusnya bermain nih, senang-senang sama teman-temannya nonton film ya, atau jalan-jalan di mall ya. Tapi kalau dilihat dari kegiatan Sabrina, mengelola bisnis, harus sekolah kan? Masih sekolah sekarang? Oh masih Om. Kemudian melakukan banyak kegiatan sosial. Nah, bagaimana memanage waktu antara 3 kegiatan ini? Sementara Sabrina sebenarnya kan membutuhkan juga waktu untuk main-main. Sebenarnya gini Om, ya karena 3 itu prioritas saya, jadi waktu main sama teman-teman udah hampir nggak ada Om. Sampai teman saya bosan kali ajak saya nggak pernah bisa ikut. Mereka kan lupa udah teman sama Sabrina. Saking sibuknya kamu ya? Bukan sangat sibuk Om, tapi ya kan udah tanggung jawab, harus berkomitmen, jadi ya. Karena gitu, bisnis Om. juga harus jalan ya? Iya dan harus improve terus Om, kan nggak bisa jalan di tempat. Jadi semua kegiatan Sabrina, baik sekolah, bisnis, dan kegiatan sosial ini mendapat dukungan orang tua? Iya, semua full support. Mereka the biggest support saya. Oke, keluarga ada di sini? Boleh berdiri, papa, mama, adik.
Luar biasa. Terima kasih, silakan duduk lagi. Iya, senang ya kalau punya keluarga yang mendukung Senang apa yang kita sekali. lakukan ya. Semua kegiatan ini, apa kebahagiaan yang paling utama yang Sabrina dapatkan? Yang melihat orang bahagia. Melihat orang bahagia. Iya. Saat mereka tertolong, bagaimana udah bahagianya mereka. Bikin membuat saya ngerasa everything is worth it gitu. Oke. Terima kasih Sabrina ya sudah berbagi dengan kami semua. Mudah-mudahan banyak anak muda baik di studio, di luar sana yang terinspirasi. Jadi melakukan upaya untuk menolong orang tidak harus menunggu kita punya uang dulu. Tapi kalau kita punya waktu, keterampilan, itu saja sudah bisa kita sumbangkan ya. Iya betul Om. Sebenarnya juga yang saya lakukan semua orang bisa lakukan kok Om, asal mau. Asal mau. Iya.